Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari usulan Prabowo Subianto terkait proposal perdamaian Ukraina dengan Rusia mencoreng nama baik Indonesia. Dalam acara perdamaian negara Ukraina dengan negara Rusia diselenggarakan di negara Malaysia yang diikuti delegasi Rusia dan Ukraina dan negara lainnya. Negara Indonesia menunjuk Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang menyampaikan proposal perdamaiannya yang intinya dilakukan batas demarkasi masing-masing berada di 15 km dari demarkasi atau garis batas dan masyarakat setempat melakukan referendum. Langsung dikomentari utusan negara Ukraina secara negatif atas proposal perdamaian tersebut mirip usulan negara Rusia dan bagi usulan negara Rusia kepada Ukraina. Proposal perdamaian yang disampaikan Prabowo Subianto ditolak negara Ukraina. Proposal perdamaian negara Ukraina dengan negara Rusia telah merusak nama baik Indonesia di dunia internasional yang membuat Presiden Joko Widodo marah kepada Prabowo Subianto tidak dikonsultasikan dulu mengenai isi proposal perdamaian tersebut kepada Presiden RI. Sebelum menyampaikan proposal perdamaian tersebut, Prabowo Subianto bertindak sendiri yang tidak melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Retno Marsudi Menteri Luar Negeri mengenai rencana isi proposal perdamaian tersebut sebelum disampaikan ke forum internasional yang diselenggarakan di negara Malaysia. Apa ada unsur kesengajaan Prabowo Subianto untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo di mata dunia internasional terkait dalam pemilu tahun 2024? Karena akhir-akhir ini hubungan Prabowo Subianto kurang baik sekarang dengan Presiden Joko Widodo dan lebih dekat atau lebih mesra dengan Megawati Soekarno Putri dan sering memuji-muji tindakan Ganjar Pranowo yang dikatakan sebagai pemimpin pemberani. Atas proposal perdamaian Ukraina dengan Rusia memperlihatkan ketidakmampuannya dalam menghadapi masalah internasional. Baru masalah kecil sudah diprotes utusan negara Ukraina. Belum menduduki jabatan presiden akan merusak sendi-sendi demokrasi Indonesia. Bila proposal perdamaian tidak ada maksud menjatuhkan nama baik Presiden Joko Widodo, berarti memang kemampuan Prabowo Subianto sangat kurang memimpin suatu negara, baik memimpin dalam intern negara Indonesia maupun masalah internasional. Harapan saya melihat kemampuan Prabowo Subianto dalam kepemimpinannya rendah, dugaan besar tidak akan dipilih rakyat sebagai Presiden RI dalam tahun 2024 nanti. Dalam acara perdamaian negara Ukraina dengan negara Rusia diselenggarakan di negara Malaysia yang diikuti Rusia dan Ukraina dan negara-negara lainnya. Negara Indonesia menunjuk Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang menyampaikan proposalnya perdamaiannya yang intinya dilakukan batas demarkasi masing-masing berada 15 km dari demarkasi atau garis-garis batasnya dan masyarakat setempat melakukan referendum. Langsung dikomentari utusan negara Ukraina secara negatif atas proposal perdamaian tersebut. Mirip usulan negara Rusia dan bagi Ukraina proposal perdamaian yang disampaikan Prabowo Subianto ditolak negara Ukraina. Proposal perdamaian negara Ukraina dengan negara Rusia telah merusak nama baik Indonesia di dunia
internasional yang membuat Presiden Joko Widodo marah kepada Prabowo Subianto tidak dikonsultasikan dulu mengenai isi proposal perdamaian tersebut. Sebelum menyampaikan proposal perdamaian tersebut, Prabowo Subianto bertindak sendiri yang tidak melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan Retno Marsudi Menteri Luar Negeri mengenai rencana isi proposal perdamaian tersebut sebelum disampaikan ke forum internasional yang diselenggarakan di negara Malaysia. Apa ada unsur kesengajaan Prabowo Subianto untuk mempermalukan Presiden Joko Widodo di mata dunia internasional terkait dalam pemilu tahun 2024? Karena akhir-akhir ini hubungan Prabowo Subianto kurang baik sekarang dengan Presiden Joko Widodo dan lebih dekat atau lebih mesra dengan Megawati Soekarno Putri dan sering memuji-muji tindakan Ganjar Pranowo yang dikatakan sebagai pemberani. Atas proposal perdamaian Ukraina dengan Rusia memperlihat ketidakmampuannya dalam menghadapi masalah internasional. Baru masalah kecil sudah diprotes utusan negara Ukraina. Belum menduduki jabatan, presiden akan rusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Bila proposal perdamaian tidak ada maksud menjatuhkan nama baik Presiden Joko Widodo, berarti memang kemampuannya Prabowo Subianto sangat kurang memimpin suatu negara, baik memimpin dalam intern negara Indonesia maupun masalah internasional. Harapan saya melihat kemampuan Prabowo Subianto dalam kepemimpinannya rendah, dugaan besar tidak akan dipilih lagi sebagai Presiden RI dalam tahun 2024 nanti. Sekian dan terima kasih.